Pada kesempatan ini kembali kita belajar, yaitu mengenai makhluk Allah yang suci, yang mulia, yaitu malaikat. Kita melanjutkan masih seputar malaikat. Malaikat itu bentuknya beraneka ragam juga. Ada yang besar, saking besarnya bumi ini tak sanggup untuk satu makhluk yang namanya malaikat Jibril. Jadi Jibril itu tidak pernah menunjukkan wujud aslinya di dunia. Makanya dalam peristiwa Isra wal Mi'raj itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad melihat Jibril dalam wujud aslinya. Barulah kita sadar bahwa satu makhluk yang namanya Jibril itu tidak muat di bumi ini. Tapi mengenai kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak pernah sekalipun maksiat. Kalaupun bahasanya diberikan keistimewaan. Selanjutnya ada juga yang kecil. Mana itu? Malaikat yang di dalam organ tubuh kita. Ketika kita makan, makanan itu akan disaring. Mana yang akan dikeluarkan, mana yang menjadi darah, mana yang menjadi daging, itu ada malaikat yang menjaganya. Bentuknya kecil. Seperti itu. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas-tugas malaikat ini sama-sama kita ketahui dan wajib kita imani. Yang wajib kita ketahui itu ada 10. Yang pertama malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini tugasnya menyampaikan wahyu kepada para nabi. Mungkin pertanyaan juga, sekarang para nabi dan rasul tidak ada lagi. Lalu apakah tugas Jibril? Apakah tugas Jibril berhenti? Oh tidak. Dia mendapat tugas yang lain dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita bayangkan seperti kabinet sekarang ini. Kalau terjadi misalnya menteri itu diumumkan. Pergantian menteri ini, digantikan ini. Tidak. Malaikat Jibril itu tetap bertugas. Di antara tugasnya yaitu mengangkat apa-apa yang mulia di bumi ini, karena bumi ini nanti akan dihancurkan. Di antaranya yaitu kitab-kitab suci, ilmu, kemuliaan. Makanya makin banyak yang meninggal para alim ulama kita itu. Yang meninggal memang sudah sunnatullah bil kaunah, tapi ilmu pengetahuan juga hilang dari bumi ini secara pelan-pelan. Ada juga yang berpendapat bahwa tugasnya itu traveling, keliling dunia ini. Di antara tugasnya dia melihat siapa orang yang melazimkan berwudu, tidak pernah putus wudunya. Kalau seseorang itu nanti meninggal dunia, itu fardu kifayahnya disaksikan dan ikut malaikat Jibril menyolatkannya, melayatnya pun ikut. Jadi kalau kita meninggal dunia, siapalah kadang yang datang, ya ustadz ini, kiai ini, syekh ini. Tapi kalau orang yang melazimkan wudu, tidak pernah batal wudunya, maka nanti yang melayatnya dan menyolatkannya ini malaikat Ijrail. Selanjutnya malaikat Mikail. Ini malaikat Mikail ini membagi-bagi rezeki. Bukan hanya rezeki untuk manusia saja, tapi untuk seluruh makhluk ciptaan Allah. Bentuk rezeki itu ada 2, seperti sumber air. Kalau kita jauh dari sumber air itu, kita yang mendatanginya. Ada yang tidak perlu dia ke sumber air. Apa itu? Dibuat saja irigasinya. Jadi rezeki itu ada yang harus kita usahakan, ada memang yang didatangkan.
Makanya kadang tanpa kita sadari, waktu makan itu kita lihat lantai sudah bersih, semuanya sudah bersih. Ada segerombolan semut datang ke sana. Siapa yang mengarahkannya itu? Itu yang mengarahkannya malaikat Mikail. Lanjut, malaikat Israfil. Ini tugasnya satu saja yang kita ketahui, meniup trompet atau sangkakala. Kalau sudah nanti datang perintah, ditiupnya hancur seluruhnya. Ada yang lain tugasnya, apakah dia selamanya seperti itu? Tidak, tinggal perintah Allah Subhanahu wa taala. Pernah satu saat dia diperintah oleh Allah agar berjumpa dengan malaikat Jibril. Jibril pada saat itu bicara dialog di bumi bersama Nabi Muhammad SAW. Turun dia kaget. Rupanya takut juga malaikat Jibril. Kaget kenapa? Karena berjumpa dengan malaikat Israfil. Loh, Rasulullah menanya, kenapa kamu kok sampai gemetaran seperti ini? Enggak biasanya, enggak pernah kamu takut-takut seperti ini. Itu barusan datang tadi. Siapa? Malaikat Israfil. Perasaan dia udah gempa aja nih, udah mau kiamat aja, seperti itu. Nah, lanjut kita malaikat Ijrail. Nah, ini kalau mau kenal sama malaikat Ijrail ini, nggak bisa kita menghindar nih. Ini pekerjaannya mencabut nyawa. Siapapun nyawa dicabutnya. Siapapun nyawa dicabutnya. Termasuk nyawanya sendiri. Sudah dicabut 10 malaikat tadi, pimpinan-pimpinannya, lalu diperintahkan oleh Allah. Ya sudah, saya bagaimana ini ya Allah? Cabut nyawamu. Wah, sakit rupanya dirasa dia. Sakit. Sampai dia bicara, kalau saja saya tahu bahwa sakitnya kematian ini, saya akan mencabut ruh orang-orang muslim itu, orang-orang yang beriman itu dengan pelan-pelan. Jadi dia mencabut itu tak terasa sama dia. Dia tidak pikirkan bagaimana. Sama seperti kita. Ketika kita cabut misalnya arus listrik itu, kita tidak tahu. Tapi begitulah dia. Jadi malaikat Ijrail ini pun mencabut nyawa. Tinggal lagi pimpinannya dia. Anak buahnya banyak. Ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan dia langsung yang mencabut seluruh ruh, baik itu yang ada pada manusia dan alam semesta ini. Ada yang mengatakan dia pimpinannya dibantu dengan anggota-anggotanya yang juga malaikat. Seperti itu. Munkar dan Nakir. Ini penerima tamu nih. Penerima tamu di mana? Di alam barzakh. Alam barzakh. Tinggalnya memang di dunia, tapi perlakuannya di akhirat. Berhadapan dengan dua malaikat ini. Ada Raqib dan Atid. Ini yang tanpa kita sadari nih. Kenapa seseorang itu terlalu mudah untuk melakukan hal-hal yang tidak baik? Dia kurang percaya sama malaikat ada di samping kiri dan kanannya. Padahal kita ini setiap detik ada malaikat Raqib Atid yang mencatat seluruh aktivitas kita. Jadi jejak rekam kita biasa itu ditampilkan slide-nya. Jam segini kamu di sini, jam segini kamu di sini, jam segini kamu di sini. Itu bisa diputar ulang. Alhamdulillah dibantu dengan teknologi saat ini bertambah yakin kita. Jadi kasus kasuistik yang terjadi saat ini bukan kasus tahun sekarang, 5 tahun yang akan datang pun bisa dilihat rekam jejaknya. Malaikat Raqib dan Atid itu jauh lebih canggih lagi. Tapi kalau di dunia tak takut kita sama malaikat. Tapi kalau sama orang takut kita. Padahal ini makhluk Allah yang suci. Lanjut, Malik dan Ridwan. Kalau Malik ini penjaga pintu neraka, tangan kanannya dikenal dengan malaikat Zabaniyah. Ini nih orang-orang yang tidak sholat tuh, pukul dia kepalanya.
kali pukul itu masuk. Nah, ini bagian asisten dia itu Zabaniyah, tukang hukum. Jadi dia hanya sekedar kepala pimpinannya. Untuk neraka yang seluas itu banyak juga anggota-anggota dari malaikat Zabaniyah. Begitu juga dengan Ridwan. Nah, pintu surga itu ada 7, ya. Pimpinannya dia, tapi banyak juga malaikat-malaikat yang membantu dia. Seperti itu. Baik, mudah-mudahan dari tausiah singkat ini bermanfaat untuk kita secara pribadi, untuk kami secara pribadi, untuk jamaah secara keseluruhan. Bertambah yakin kita bahwa kita ini adalah makhluk yang kecil, ya, jin, manusia inilah dua makhluk yang tidak tunduk, banyak yang tidak tunduk kepada Allah. Sementara malaikat tidak ada kata selain perintah Allah itu memang dilaksanakan dengan seikhlas-ikhlas mungkin. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Mari kita tutup majelis ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.